Seperti inilah nasib pemburu gading gajah di Afrika. Penduduk suku asli setempat melumuri tubuhnya dengan lumpur. Setelah lumpur mengeras, ia dipanggang di atas api. Untuk mencegahnya langsung mati, suku asli akan memasukkan air lewat pipa di mulutnya. Pria yang merupakan pemandu turis juga tidak luput dari sasaran. Agar dapat bersenang-senang dengan mangsanya, pemuda suku asli membawa pemandu ke padang rumput. Seorang pemanah melesatkan anak panahnya sejauh 200 meter. Kemudian ia memerintahkan sang pemandu untuk mengambilkan panah tersebut. Sang pemandu tidak berani membantah. Ia hanya menuruti mereka dengan patuh. Tetapi ketika mendekati anak panah, sang pemandu memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Panglima suku dengan tenang mengirim orang pertama untuk mengejar. Karena dengan kekuatan fisik mereka, pemandu akan mudah ditangkap. Benar saja, setelah beberapa menit, pemuda suku segera menghampiri sang pemandu. Pemandu yang kelaparan sudah kelelahan dan kehabisan napas. Pemuda suku melemparkan tombak. Namun meleset. Pemandu mengambil tombak itu lalu menghujamnya. Melihat rekannya tewas, pemuda suku lainnya segera mengejar. Pemandu memanfaatkan jarak untuk berhenti dan minum air. Bahkan ia membuat sepasang sepatu kulit sederhana dari barang-barang korban sebelumnya. Sementara itu pemuda suku lainnya melacak jejak sang pemandu. Suku asli adalah pemburu yang ulung. Ia dengan cepat langsung menemukan petunjuk. Namun pemandu justru memanfaatkan kelebihan ini. Ia sengaja melukai kaktus untuk memberitahu lokasinya. Ketika pemuda suku menemukan hal itu, sang pemandu tengah mengintai di tempat persembunyiannya. Tidak lama, pemuda suku melihat kulit hewan. Ia bersiap untuk menghujamkan tombak. Tanpa ia sadari buruannya telah mengintai dari belakang. Beberapa detik kemudian, pemuda suku itu menjadi korban kedua sang pemandu. Panglima suku yang curiga akhirnya mengerahkan seluruh pemuda untuk mengejar. Sementara itu sang pemandu yang kelaparan membidik seekor kijang. Tetapi ketika ia mendekat, seekor singa lebih dulu menangkap kijang tersebut. Karena masih ingin hidup, sang pemandu pun mengalah dan pergi. Ketika sang pemandu ingin mencari ikan, puluhan buaya telah memenuhi sungai. Jadi ia lebih memilih untuk menahan lapar lebih lama. Saat ia beristirahat, para pemuda suku menghujaninya dengan anak panah. Jika mereka mendekat, sang pemandu tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Melihat semak-semak kering di sekitarnya, sang pemandu membuat api secara primitif. Ia memanfaatkan rumput kering untuk membuat panah api. Sang pemandu pun segera membakar semak-semak kering di sekitarnya. Kobaran api menjalar dengan cepat. Para pemuda suku panik dan ketakutan. Mereka tidak berani melintas dan memilih untuk kembali. Sang pemandu yang selamat dari perburuan, melompat-lompat kegirangan merayakan kemenangannya. Tetapi lolos dari suku asli bukanlah akhir segalanya. Sang pemandu yang belum makan 3 hari mulai melemah dan jatuh. Kini ia akan menjadi mangsa binatang buas Afrika. Tetapi kemudian, tepat di depannya seekor ular keluar dari tengkorak hewan. Tanpa berpikir sang pemandu menjadikan ular itu sebagai menu buka puasa. Air dari sungai tanpa buaya menjadi pelepas dahaga. Kini sang pemandu telah memiliki tambahan energi dan bisa berlari lebih jauh.